Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dihina dan dipermalukan saat resepsi pernikahan oleh keluarga calon suami. Aku disiram air comber oleh mertua. Lalu 1 jam kemudian semua bersimpuh minta maaf. Karena mereka tidak tahu jika aku adalah pewaris perusahaan terkaya di kota dan tempat kerja calon suami. Langit pagi itu terlihat cerah ketika Puspa bangun dari tidurnya yang nyenyak. Alarm ponsel berbunyi pukul 5 tepat. Dan seperti biasa, ia langsung duduk di tempat tidurnya. Rambutnya yang panjang terurai ke bahu, dan wajahnya masih menyimpan kantuk. Namun senyum tipis tetap mengembang di bibirnya. Di rumah kecil bercat biru muda yang ia tinggali bersama bibi angkatnya, suasana selalu tenang dan bersahaja. Rumah itu bukan rumah mewah, hanya rumah kontrakan kecil 2 kamar, dengan dapur sederhana dan ruang tamu yang sempit. Puspa melangkah pelan ke dapur, membuat 2 cangkir teh manis hangat, 1 untuk dirinya dan 1 lagi untuk bibinya, Bu Siti, yang biasanya bangun lebih siang. Pagi itu ia duduk di beranda kecil rumah mereka, memandangi langit yang mulai menguning disiram cahaya mentari. Pikirannya menerawang pada kehidupannya yang selama ini ia jalani dalam kesederhanaan. Tidak banyak orang tahu bahwa gadis yang mengenakan sepatu datar dan tas selempang murah itu adalah pewaris tunggal dari perusahaan properti terbesar di kota, PT Gria Pusaka Abadi. Sudah 3 tahun ia menyamar sebagai karyawan biasa di cabang kantor Surya Properti, anak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan apartemen dan perumahan elit. Puspa memilih hidup seperti ini bukan tanpa alasan. Ia muak dengan laki-laki yang mendekatinya karena harta. Ia lelah dengan keluarga kerabat yang selalu membicarakan uang. Maka ia memutuskan menyembunyikan identitas, berpura-pura menjadi gadis biasa yang hidup pas-pasan, bekerja dari pagi hingga petang untuk memenuhi kebutuhan. Ia mengenakan baju kerja warna biru tua, menata jilbab abu-abu dengan rapi, dan menyampirkan tas kerja ke bahunya. Seperti biasa, ia menunggu angkot di depan gang, menempuh perjalanan hampir 1 jam menuju kantor. Ia lebih suka naik kendaraan umum dibandingkan naik mobil perusahaan. Ia ingin tahu seperti apa rasanya hidup sebagai orang biasa, merasakan lelah, sempit, macet, dan bau knalpot yang memualkan. Di kantor, Puspa dikenal sebagai gadis pendiam tapi rajin. Ia tidak banyak bicara, namun selalu membantu rekan kerjanya. Sikapnya rendah hati, jauh dari kesan sombong, meski sesekali ia menampakkan sikap tegas yang membuat beberapa staf senior segan padanya. Salah satu staf laki-laki yang cukup dekat dengannya adalah Bayu, karyawan bagian operasional. Bayu adalah pria sederhana, tidak tampan luar biasa, tapi sopan dan tidak suka mengumbar janji. Pertemuan pertama mereka terjadi di pantry kantor. Puspa saat itu sedang memanaskan bekal makan siang, dan Bayu kebetulan masuk membawa 2 gelas kopi sachet. Tanpa canggung, Bayu menyapa. "Mbak Puspa ya? Saya Bayu, dari bagian operasional." Puspa hanya tersenyum, mengangguk kecil. "Iya, saya tahu. Sering lihat Mas Bayu naik motor merah itu kan?" Bayu tertawa. "Iya, motor tua. Tapi masih kuat nanjak." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Bayu sering menawarkan tumpangan saat pulang kantor. Kadang mereka makan siang bersama di warung Padang sebelah kantor. Lambat laun, Bayu mulai menaruh hati. Ia jatuh cinta pada Puspa karena sikap lembut dan kesederhanaannya. Ia tidak tahu, di balik dompet kain lusuh dan gawai murah itu, tersimpan identitas yang selama ini tersembunyi rapat. Puspa pun mulai menaruh hati pada Bayu. Ia merasa nyaman, merasa dihargai, dan yang paling penting, ia merasa bisa menjadi diri sendiri tanpa beban. Bayu tidak pernah bertanya tentang keluarga Puspa secara mendalam. Yang ia tahu, Puspa tinggal bersama bibinya dan sudah yatim piatu sejak kecil. Tidak pernah ada pertanyaan aneh atau kecurigaan dari Bayu. Itu membuat Puspa semakin yakin bahwa cinta pria itu tulus. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Bayu mulai memperkenalkan Puspa sebagai calon istrinya pada beberapa teman dekat. Puspa pun mengajak Bayu sesekali mampir ke rumah kontrakan kecilnya. Bayu tampak terkesan dengan kehidupan sederhana Puspa. Ia bahkan mengutarakan niatnya untuk melamar. "Saya mau bawa Puspa ke rumah orang tua saya," ucap Bayu suatu sore saat mereka duduk di bangku taman dekat kantor. Puspa menunduk,
Jantungnya berdetak lebih cepat. Serius? Bayu mengangguk. Mereka sudah tahu tentang kamu. Tapi, yah, ibuku agak keras orangnya. Tapi insya Allah bisa diterima. Puspa menghela napas. Ia tak pernah punya pengalaman baik dengan mertua. Tapi kali ini ia berharap, semoga semuanya berjalan lancar. Beberapa hari kemudian, Puspa datang ke rumah keluarga Bayu. Rumah itu besar dan berarsitektur klasik, terletak di perumahan kelas menengah atas. Disambut dengan wajah datar oleh seorang wanita paruh baya yang mengenalkan diri sebagai Bu Rini, Ibu Bayu. Di ruang tamu yang luas dan dingin oleh AC, Puspa duduk sambil menundukkan pandangan. Ia sadar, dari kepala hingga kaki, Bu Rini mengamatinya penuh selidik. "Kerja bagian apa, Nak?" tanya Bu Rini dingin. "Saya staf administrasi di perusahaan properti, Bu." "Perusahaan kecil ya? Atau cuma outsource?" Puspa menelan ludah. Ia tersenyum kecil. "Anak perusahaannya, Bu." Bu Rini mencibir halus. "Gaji berapa?" "Tidak banyak, Bu. Cukup untuk makan dan menabung sedikit." Kepala Bu Rini mengangguk pelan, tapi senyumnya miring. Matanya seperti ingin menelanjangi seluruh tubuh Puspa. Ia lalu melirik Bayu seolah berkata, "Inikah pilihanmu?" Pertemuan itu berlangsung canggung. Tak ada sambutan hangat, hanya selintas basa-basi dingin dan tatapan sinis dari Ibu Bayu. Ayah Bayu, Pak Sumarno, tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali mengangguk atau tersenyum tipis. Sepulang dari rumah itu, Puspa tidak berkata apa-apa. Bayu juga terdiam lama di atas motornya. Di persimpangan jalan, Bayu hanya berkata lirih, "Maaf ya, Ibu memang begitu. Tapi aku serius sama kamu." Puspa hanya mengangguk, mencoba menelan rasa getir yang mulai tumbuh di dadanya. Ia tidak marah, tapi merasa ada awan gelap yang mulai menggantung di atas hubungannya. Hari-hari selanjutnya, tekanan dari keluarga Bayu semakin terasa. Bu Rini mengirim pesan langsung ke Puspa, menyuruhnya mengganti pakaian yang lebih pantas kalau ingin masuk keluarga orang terpandang. Kadang menyindir cara bicaranya yang terlalu deso, atau caranya berdandan yang tidak elegan. Puspa tidak membalas pesan itu. Ia hanya menghapusnya, lalu memeluk dirinya sendiri di malam-malam dingin ketika bibinya sudah tertidur. Ia tahu, ujian ini belum apa-apa. Tapi demi Bayu, ia bertahan. Karena ia percaya, cinta yang tulus akan mengalahkan segalanya. Namun, di sisi lain, manajemen pusat perusahaan mulai memanggil Puspa untuk kembali aktif di kantor pusat. Dewan Komisaris khawatir jika Puspa terlalu lama menyamar sebagai karyawan biasa. Tapi Puspa menolak, meminta waktu sedikit lagi. "Saya hanya ingin memastikan satu hal sebelum saya duduk di kursi itu," ucap Puspa kepada Pak Wicak, direktur utama yang selama ini membimbingnya. Pak Wicak mengangguk. "Kami hanya tidak ingin kamu tersakiti oleh dunia luar, Enduk. Karena begitu kamu naik ke atas, semua orang akan berubah." Puspa tersenyum. "Itulah yang sedang saya uji, Pak. Siapa yang mencintai saya karena saya, bukan karena kursi itu." Pagi-pagi berikutnya, Puspa kembali ke kantor cabang. Di ruangan kerjanya yang kecil, ia menatap meja kerja, laptop tua, dan tumpukan berkas. Lalu ia memandang ke arah pintu ruang Bayu. Di sanalah, kisah hidupnya mulai berubah. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, badai besar mulai mendekat, membawa cobaan yang akan menguji seberapa kuat cinta dan martabat bisa bertahan dalam luka yang dipertontonkan di depan banyak orang. Pagi itu langit mendung. Awan menggantung rendah seperti menyimpan beban yang berat. Puspa menatap kaca jendela kantornya yang berembun tipis. Tangannya memegang cangkir teh hangat yang sudah setengah dingin, tetapi ia belum juga menyeruputnya. Matanya tampak kosong, tapi pikirannya dipenuhi ratusan kemungkinan. Hari-harinya kini terasa lebih berat, bukan karena pekerjaan yang menumpuk, melainkan karena tekanan perlahan dari hubungan yang ia jalin. Bayu semakin sering datang menemuinya, membicarakan rencana masa depan. Ia tampak antusias membicarakan rumah kecil yang ingin ia bangun setelah menikah, gaya dapur minimalis yang ingin ia aplikasikan, bahkan warna tirai kamar tidur yang katanya cocok dengan karakter Puspa. Namun dari semua percakapan itu, tak satu pun membahas bagaimana mereka menghadapi sikap keluarga Bayu yang makin hari makin merendahkan. Puspa diam. Ia tidak ingin merusak semangat Bayu.
Tapi setiap kali nama Burini disebut, ia seperti tersiram air es. Ingatannya melayang pada tatapan penuh curiga dari wanita itu, kalimat-kalimat sinis yang ia sampaikan melalui pesan singkat, dan sorot mata yang seolah menganggap Puspa bukan siapa-siapa. Suatu sore, Bayu kembali mengajak Puspa ke rumahnya. Kali ini, kata Bayu, kedua orang tuanya ingin membicarakan persiapan lamaran secara resmi. Puspa datang dengan mengenakan gamis sederhana berwarna pastel. Jilbabnya dililit rapi, sepatu flat abu-abu, dan tas kulit imitasi yang sudah mulai mengelupas di sudutnya. Ia sengaja tampil seperti biasa, tidak ingin berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Setibanya di rumah Bayu, suasana sudah tampak berbeda. Ruang tamu telah dihias ala kadarnya. Ada bunga plastik dalam vas besar di sudut ruangan, dan camilan di meja. Namun senyum Burini masih dingin. Senyum yang lebih mirip garis datar di bibir, tanpa kehangatan. Pak Sumarno menyambut dengan anggukan singkat, lalu mempersilakan mereka duduk. Begini, Mbak Puspa, ujar Burini, membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Kami keluarga Bayu sudah sepakat ingin acara lamaran ini dilaksanakan secara adat. Jadi harapannya, kamu bisa mengikuti semua yang sudah kami siapkan. Puspa tersenyum sopan. Saya siap mengikuti, Bu. Selama tidak bertentangan dengan prinsip saya akan berusaha menyesuaikan. Burini mengangguk, tapi tak puas. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Soal biaya. Karena keluarga kamu, maaf ya, tampaknya tidak mampu membiayai banyak hal, maka kami akan menanggung sepenuhnya. Tapi tentu saja, dengan konsekuensi kami juga yang menentukan semuanya. Kalimat itu seperti pisau yang menoreh tipis kulit Puspa. Tapi ia menahan diri, tidak bereaksi. Baik, Bu. Saya menghargai niat baik keluarga Bayu. Dan satu lagi, sambung Burini, nanti waktu resepsi, saya harap kamu tidak memakai kebaya yang terlalu mencolok. Jangan sampai jadi bahan pembicaraan tamu. Pakailah yang sopan dan tidak berlebihan. Sesuai kelas kamu. Kelas kamu. Kalimat itu mengendap lama dalam kepala Puspa. Ia seperti direndahkan hingga ke akar. Tapi lagi-lagi, ia memilih diam. Ia tahu, di dunia ini, tidak semua orang punya hati yang bisa menerima seseorang apa adanya. Beberapa hanya bisa menerima bila ada embel-embel kekayaan, keturunan, atau popularitas. Bayu tidak banyak bicara malam itu. Ia tampak canggung, bahkan sesekali terlihat salah tingkah. Mungkin ia juga merasa malu pada sikap ibunya, atau mungkin ia sudah terbiasa, dan memilih tidak melawan. Puspa semakin memahami bahwa perjuangan ini akan panjang, dan tidak semudah yang ia kira. Setelah pertemuan itu, hari-hari Puspa dilalui dengan kesibukan kerja. Ia kembali disibukkan dengan proyek perumahan baru di pinggiran kota yang menjadi fokus divisi tempat ia bekerja. Ia bekerja dari pagi hingga petang, memantau laporan, menyusun data, menghadiri rapat. Meski sibuk, pikirannya tetap terpecah antara tugas kantor dan tekanan keluarga calon suami. Suatu hari, Pak Wicak memanggilnya secara pribadi ke kantor pusat. Di ruang besar dengan jendela lebar menghadap jalan protokol, Pak Wicak duduk di balik meja kerjanya yang mengkilap. Puspa, ucapnya dengan nada berat. Kamu harus kembali ke kantor pusat secepatnya. Banyak dewan sudah mulai bertanya. Mereka ingin kamu ikut terlibat langsung di keputusan besar. Puspa menunduk. Saya tahu, Pak. Tapi beri saya waktu sebulan lagi. Hanya itu yang saya minta. Pak Wicak menghela napas panjang. Kamu tahu apa risikonya kalau orang tahu identitas kamu sekarang? Dunia kamu bisa berubah drastis. Saya tahu, Pak. Tapi saya butuh kepastian, bukan basa-basi. Pak Wicak mengangguk pelan. Ia tahu keras kepala gadis muda di hadapannya bukan tanpa alasan. Hari lamaran tiba. Sebuah aula kecil disewa oleh keluarga Bayu. Keluarga besar Bayu datang dengan seragam kebaya berwarna senada. Puspa datang hanya ditemani Bu Siti. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, riasan tipis, dan selop bordir. Banyak mata memandangnya atas bawah. Sebagian menahan tawa, sebagian lain memandang kasihan. Selama acara, Puspa hanya duduk tenang. Ia menunduk, menyalami para tamu dengan senyum sopan. Tapi bisik-bisik itu tidak bisa ia abaikan. Itu calon istri Bayu? Masya Allah, sederhana banget ya. Iya,
Katanya anak yatim piatu, tinggal sama bibi, kerjaannya juga biasa aja. Kok Bayu milih dia? Ya? Padahal Bayu bisa dapat yang lebih. Puspa mendengar semuanya. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu, harga dirinya bukan ditentukan dari baju apa yang ia pakai, atau dari silsilah keluarganya. Setelah acara selesai, Puspa pamit lebih dulu. Di parkiran, ia berdiri lama memandangi jalan raya yang mulai sepi. Bayu menyusul, menggenggam tangannya. Aku tahu kamu terluka. Aku minta maaf. Puspa menggeleng pelan. Bukan kamu yang harus minta maaf. Aku hanya berharap, kamu kuat berdiri bersamaku nanti. Bayu memeluknya diam-diam. Aku akan bertahan. Tapi dalam hati Puspa, keraguan mulai tumbuh perlahan. Dan malam itu, ketika ia merebahkan diri di kasur kecil rumah kontrakannya, air mata jatuh membasahi bantal. Ia tak tahu apakah yang ia perjuangkan ini pantas, atau hanya akan menghancurkannya dari dalam. Namun ia tahu satu hal, ia belum boleh menyerah. Belum saatnya mengungkap siapa dirinya. Belum waktunya menunjukkan bahwa yang mereka remehkan adalah satu-satunya harapan mereka saat semua mulai runtuh nanti. Suara langkah kaki terdengar pelan menyusuri lantai ubin aula pertemuan yang dingin itu. Puspa berdiri di dekat jendela, menatap langit yang mulai mendung dari balik kaca besar. Pikirannya kosong, sementara telapak tangannya yang memegang amplop seserahan mulai basah oleh keringat. Hari itu adalah hari yang seharusnya membahagiakan, hari lamaran resminya dengan Bayu. Tapi entah mengapa, sejak pagi, dadanya terasa berat. Ada firasat yang tak bisa ia abaikan. Aula tempat lamaran diadakan bukanlah tempat mewah. Tapi keluarga Bayu telah menghiasnya sedemikian rupa agar terlihat megah. Kursi berlapis putih dengan pita emas tersusun rapi. Meja saji penuh dengan kue-kue kering dan makanan prasmanan yang telah disusun oleh catering langganan Bu Rini. Para undangan mulai berdatangan dengan baju rapi dan parfum mahal. Semua tampak gembira, kecuali Puspa. Bu Siti, satu-satunya keluarga yang hadir mendampingi Puspa, duduk di bangku paling depan. Wajahnya tampak lelah namun tetap hangat. Ia sudah seperti ibu kandung bagi Puspa selama ini. Tak henti-hentinya beliau menggenggam tangan keponakannya itu, memberi kekuatan dengan tatapan yang penuh kasih. Puspa mengenakan kebaya krem yang dijahit khusus oleh penjahit langganan Bu Siti. Meski tidak bermerek, potongannya pas di tubuhnya, sederhana tapi elegan. Jilbabnya dililit rapi, dan sepatu flat hitam yang ia kenakan mengilap karena disemir sejak pagi. Tapi bahkan dengan tampilan seanggun itu, tatapan sinis dari tamu keluarga Bayu tetap menghujam seperti anak panah. Ini Puspa, calon menantu kita, kata Bu Rini dengan suara lantang sambil tersenyum ke arah para tamu yang berdiri berkelompok. Beberapa wanita dari keluarga Bayu berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Lucu ya, bajunya seperti pegawai koperasi zaman dulu. Dia nggak pakai perhiasannya? Padahal ini acara lamaran. Senyumnya itu loh, kayak yang pura-pura anggun. Puspa mendengar semuanya. Tapi ia pura-pura tak tahu. Matanya tetap menunduk sopan. Sementara dadanya mulai terasa sesak. Bukan karena kata-kata itu saja, tapi karena Bayu belum juga datang. Sudah lewat 15 menit dari waktu yang dijanjikan. Para tamu mulai resah. Beberapa melihat arloji, beberapa lagi mulai berkomentar. Calon pengantinnya mana? Kok belum datang? Jangan-jangan, nggak jadi. Waduh, malu banget kalau ditinggal di hari lamaran. Bu Siti menggenggam tangan Puspa lebih erat. Tapi ia sendiri mulai cemas. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka. Bayu datang tergesa-gesa, mengenakan batik biru dongker dan celana kain hitam. Ia langsung menuju ke arah ibunya. Maaf Bu, tadi macet di jalan, ucapnya. Bu Rini menatapnya tajam. Macet bukan alasan. Ini acara resmi. Jangan bikin malu keluarga. Bayu menunduk, lalu melirik arah Puspa yang berdiri tak jauh darinya. Senyum tipis ia berikan, tapi tidak dibalas oleh Puspa. Bukan karena marah, tapi karena hati Puspa saat itu sedang sibuk menahan diri untuk tidak runtuh. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan keluarga Bayu. Seorang paman tua berbicara panjang lebar tentang harapan besar keluarga terhadap calon menantu yang bisa menyatu secara nilai dan martabat keluarga. Kalimat itu diucapkan dengan intonasi jelas,
seolah-olah diarahkan langsung kepada Puspa. Bu Rini kemudian naik ke podium kecil dan mengambil mikrofon. Suaranya tenang, namun syarat dengan nada meremehkan. Sebagai ibu dari Bayu, saya sangat bahagia karena hari ini akhirnya anak saya menemukan pendamping hidup. Meski awalnya saya sempat khawatir. Ya, karena latar belakang Puspa yang mungkin agak berbeda dengan keluarga kami. Tapi ya, semoga dengan waktu, Puspa bisa belajar banyak hal dari keluarga besar ini. Suasana menjadi sunyi sejenak. Beberapa tamu menahan tawa kecil. Beberapa lagi menatap Puspa seolah menunggu reaksinya. Tapi Puspa tetap menunduk, tidak bergerak. Dalam hatinya, ia mengulang-ulang satu kalimat. Jangan jatuh, jangan benci, jangan biarkan mereka menang. Setelah sambutan selesai, acara berlanjut dengan sesi penyerahan seserahan secara simbolis. Beberapa kotak dibawa ke depan. Emas, pakaian, peralatan ibadah, dan satu set kosmetik. Kami memberikan ini sebagai tanda cinta dari keluarga besar Bayu. Jangan dilihat dari nilainya, tapi dari ketulusannya, ujar Bu Rini sambil tersenyum. Lalu ia menambahkan, karena kami tahu, keluarga Puspa mungkin belum bisa memberikan hal serupa, jadi tidak masalah kalau hanya menerima saja. Itu bukan lagi sindiran. Itu hinaan. Tapi sekali lagi, Puspa diam. Ia tidak ingin mempermalukan Bu Siti. Ia tahu bibinya sudah berkorban banyak. Bahkan sampai menggadaikan cincin satu-satunya hanya untuk membeli hantaran sederhana dari pihaknya. Bayu diam. Ia duduk mematung seperti patung porselen. Bahkan saat ibunya terang-terangan menghina, ia hanya menggenggam lututnya sendiri. Tak ada satupun kalimat pembelaan yang keluar dari mulutnya. Di mata Puspa, sikap itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Rini. Acara ditutup dengan foto bersama. Puspa berdiri di tengah antara Bayu dan Bu Rini. Fotografer mengarahkan pose mereka, dan setiap kali shutter kamera berbunyi, senyum di wajah Puspa terasa makin berat untuk dipaksakan. Setelah acara selesai, tamu mulai pulang satu persatu. Aula kembali sepi. Bu Siti berpamitan lebih dulu karena tubuhnya sudah lelah. Puspa membantu membereskan seserahan miliknya, memasukkan ke dalam kardus kecil. Saat itulah Bu Rini mendekat, berdiri di samping Puspa sambil melipat tangan di dada. Kamu kuat juga, ya? Tanyanya. Puspa hanya menoleh sekilas. Jangan salah paham, lanjut Bu Rini. Saya bukan tidak suka kamu, tapi saya harus jujur. Keluarga kami terbiasa hidup dengan standar tinggi. Saya hanya ingin memastikan kamu tahu batasmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa jadi ratu di rumah ini nanti. Puspa mengangguk pelan. Saya tak pernah berniat jadi ratu, Bu. Saya hanya ingin jadi istri yang baik. Bagus. Tapi untuk jadi istri dari anak saya, kamu harus banyak berubah. Mulai dari gaya bicaramu, bajumu, dan cara kamu berjalan. Terlalu biasa. Tidak pantas. Puspa diam. Lalu ia menatap mata Bu Rini, pelan tapi mantap. Terima kasih masukannya, Bu. Bu Rini memandangnya dengan tatapan curiga, seolah ada sesuatu di balik ketenangan Puspa. Tapi ia mengabaikannya dan berbalik pergi. Sementara itu, Bayu berjalan menghampiri. Ia terlihat gelisah. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya lirih. Puspa menatapnya dengan mata merah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku cuma mulai melihat sesuatu yang selama ini aku tutupi. Apa maksudmu? Puspa tersenyum tipis. Bayu, kamu tahu kenapa aku bisa bertahan sejauh ini? Bayu menggeleng. Karena aku berharap kamu akan menjadi tamengku. Tapi hari ini, kamu bahkan tidak bisa jadi bayanganku. Bayu terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Puspa kemudian melangkah pelan keluar aula. Setiap langkahnya terasa seperti mendaki bukit berat. Tapi satu hal yang mulai tumbuh dalam hatinya, keputusan. Dan dari sinilah, semuanya mulai berubah. Bukan karena siapa yang datang lebih kaya, tapi karena siapa yang bertahan dengan harga diri tanpa menjatuhkan orang lain. Bulan ketiga setelah lamaran berlangsung dengan suasana penuh tekanan. Setiap pekan menjadi semakin berat bagi Puspa, bukan karena ia tidak mencintai Bayu, tapi karena setiap hal kecil dalam pernikahan mereka bukan lagi miliknya. Semuanya sudah diambil alih oleh keluarga Bayu, terutama ibunya.
Pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling berharga dan sakral kini berubah menjadi ajang pertunjukan kelas dan status sosial. Puspa membuka ponsel pagi itu dan mendapati puluhan pesan dari Bu Rini di grup WhatsApp keluarga. Grup yang dibuat secara sepihak tanpa persetujuannya, hanya untuk membahas setiap detail kecil mengenai pesta pernikahan yang akan datang. Kebaya akad sudah saya pesan dari butik langganan saya. Jangan pakai yang kamu pilih. Terlalu polos dan tidak cocok untuk keluarga kami. Kamu pakai heels ya nanti, biar nggak kelihatan terlalu pendek di foto. Jangan senyum terlalu lebar di pelaminan, kesannya norak. Puspa menutup ponsel pelan-pelan, meletakkannya di meja, lalu menatap pantulan wajahnya di cermin kecil kamar. Wajah itu masih sama. Tidak cantik seperti artis, tidak putih seperti iklan produk kecantikan. Tapi wajah itu penuh luka diam-diam, luka yang tak berdarah. Ia membuka lemari dan menatap gaun putih sederhana yang sempat ia jahitkan diam-diam bersama Bu Siti. Gaun itu belum sepenuhnya selesai, namun sudah menggambarkan seperti apa pernikahan impiannya. Tidak megah, tapi penuh ketulusan. Kini gaun itu terlipat rapi dalam plastik bening dan akan disimpan, mungkin selamanya. Puspa tahu, jika ia memilih diam, maka tak akan ada yang berubah. Tapi jika ia melawan, ia takut kehilangan Bayu. Maka ia memilih diam, lagi dan lagi. Diam bukan karena lemah, tapi karena mempertahankan cinta. Suatu sore, Puspa diminta datang ke butik langganan keluarga Bayu. Tempat itu terletak di kawasan elit. Bangunannya mewah dengan jendela tinggi dan lampu gantung besar. Ia datang sendiri, seperti biasa. Bu Rini sudah menunggunya bersama dua tante Bayu. Mereka duduk santai sambil meminum teh herbal mahal. Puspa, cepat sini. Coba kebaya ini, kata Bu Rini sambil menunjuk gaun putih berkilau penuh payet. Puspa menghampiri, memegang kainnya. Tabrakan antara kristal dan renda membuatnya tampak mencolok dan terlalu mewah. Bukan gayanya. Bukan dirinya. Maaf Bu, kebayanya bagus, tapi terlalu terbuka bagian dada dan lengan atasnya. Ah, nanti pakai dalaman, beres. Jangan terlalu kolot begitu. Kamu ini mau jadi istri dari keluarga terhormat, bukan penjaga toko kelontong. Tawa kecil terdengar dari tantenya. Puspa menghela napas pelan. Ia mengambil kebaya itu dan masuk ke ruang ganti. Saat menatap bayangan dirinya di cermin, ia seperti menatap orang asing. Gaun itu membuatnya tampak seperti boneka dalam pajangan, bukan pengantin. Ia merasa bukan dirinya sendiri. Keluar dari ruang ganti, Bu Rini tersenyum puas. Tuh, bagus kan? Cantik juga kamu kalau didandanin kayak begini. Selama ini kamu terlalu sederhana, jadi nggak kelihatan auranya. Puspa hanya tersenyum tipis. Tidak ada lagi kalimat perlawanan yang bisa ia keluarkan. Lidahnya terlalu letih, pikirannya terlalu kusut. Hari-hari berlalu, dan semakin dekat ke hari pernikahan, tekanan semakin besar. Undangan dibuat tanpa persetujuannya. Tema pernikahan dipilih oleh sepupu Bayu. Catering, dekorasi, bahkan MC acara juga diurus oleh keluarga Bayu. Ketika ia menyuarakan keinginannya untuk mengundang beberapa teman lama dari panti asuhan tempat ia dulu dibesarkan, Bu Rini langsung menolak. Jangan. Tidak pantas. Mau bikin malu keluarga? Nanti orang-orang kira kamu benar-benar yatim piatu yang minta-minta. Maaf Bu, tapi mereka adalah bagian hidup saya. Kamu sekarang bagian keluarga Bayu. Masa lalu kamu itu memalukan. Nggak usah dibawa-bawa. Itulah malam pertama Puspa menangis di pangkuan Bu Siti setelah sekian lama menahan semuanya. Tangis itu bukan jeritan, bukan histeris. Tapi tangis yang jatuh perlahan, menetes di kain daster bibinya. Bu Siti membelai rambutnya pelan. Kamu bisa mundur sekarang. Enduk. Masih bisa. Puspa menggeleng lemah. Saya takut kehilangan Bayu. Bi? Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Keesokan harinya, di kantor, Bayu terlihat ceria. Ia menghampiri Puspa dan menunjukkan cincin emas yang sudah dipilihnya. Nanti kita pakai ini ya di pelaminan. Kamu suka? Puspa menatap cincin itu lama. Kamu masih merasa ini pernikahan kita? Bayu sedikit bingung. Maksud kamu? Semua keputusan diambil keluargamu. Aku hanya disuruh ikut. Aku bahkan tidak bisa menentukan bajuku sendiri.
Bayu, ini bukan pernikahan, ini akuisisi. Bayu mengerutkan kening. Kamu mulai berubah, Puspa. Terlalu banyak berpikir. Nggak semua harus kamu kontrol. Lagian, keluarga aku hanya ingin yang terbaik. Yang terbaik menurut siapa? Menurut mereka, bukan menurut kita. Bayu menarik napas dalam-dalam. Kenapa jadi begini? Kamu mulai ngelawannya? Jangan jadi cewek egois. Puspa terdiam. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari tamparan. Egois? Karena ingin sedikit suara dalam pernikahannya sendiri? Setelah itu, mereka tidak bicara selama 3 hari. Bayu hanya mengirim pesan-pesan singkat menanyakan hal-hal teknis, tidak lagi menyinggung hati. Seakan semuanya hanya kewajiban. Rasa cinta perlahan menjadi proyek yang dijadwalkan dan diatur. 3 hari sebelum pernikahan, Puspa diminta datang ke tempat fitting kebaya. Kali ini, satu kejadian membuat Puspa hampir kehilangan kendali. Bu Rini memegang kebaya yang telah selesai dijahit. Saya minta perhiasan tambahan dari toko langganan. Tapi kamu yang bayar ya. Anggap saja kontribusi kamu buat keluarga. Puspa menatap Bu Rini tajam. Kontribusi saya bukan uang, Bu. Tapi seluruh diri saya. Waktu saya, sabar saya, bahkan harga diri saya. Jangan bicara soal harga diri kalau kamu nggak punya apa-apa, Puspa. Itu batasnya. Tapi Puspa hanya tersenyum. Dingin. Bukan karena pasrah. Tapi karena mulai paham, ia sedang diseret masuk ke lubang yang dalam, dan hanya dirinya yang bisa memilih untuk naik atau tenggelam. Malam sebelum pernikahan, Puspa duduk sendiri di dalam kamar. Di hadapannya ada 2 gaun. 1. Gaun kebaya putih berkilau penuh permintaan orang lain. 1 lagi, gaun polos krem yang ia dan bibinya siapkan sendiri dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Ia menatap kedua gaun itu lama. Lalu bangkit, berdiri di depan kaca, membuka jilbabnya perlahan, dan berbisik lirih. Aku harus ingat siapa diriku sebelum semuanya terlambat. Dan malam itu, ia membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Langit masih gelap ketika Puspa membuka matanya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun bukan karena gugup menghadapi hari pernikahan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Ada sesak yang belum bisa ia lepaskan sejak semalam. Di meja rias, 2 gaun masih tergantung. Gaun putih penuh kilau permintaan keluarga Bayu, dan kebaya krem sederhana yang ia pilih sendiri. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai kayu kamar dengan mata kosong. Suara azan subuh menggema dari masjid dekat rumah, membawa ketenangan sejenak. Bu Siti masuk pelan ke dalam kamar sambil membawa sepiring roti panggang dan secangkir teh hangat. Enduk, sarapan dulu, ya. Kamu butuh tenaga hari ini. Puspa mengangguk lemah. Ia tidak menyentuh makanan itu. Ia hanya menatap wajah bibinya, kemudian menggenggam tangan wanita tua itu dengan erat. Bi, terima kasih. Untuk semua ini. Bu Siti menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Kamu masih bisa pergi dari semua ini sekarang juga. Bibi siap nemenin? Puspa menggeleng. Aku nggak bisa lari, Bi. Tapi aku juga nggak mau kehilangan diriku sendiri. Hari ini, biar mereka tahu siapa aku. Tanpa aku harus bilang siapa aku. Jam 9 pagi, mobil pengantin dari keluarga Bayu datang menjemput. Seorang sopir yang disewa secara pribadi mengetuk pintu rumah dengan senyum formal. Bu Siti memeluk Puspa erat-erat sebelum gadis itu melangkah keluar. Dengan kebaya putih hasil pilihan Bu Rini, jilbab satin dan riasan wajah penuh kilauan, Puspa melangkah naik ke mobil dengan dada berat. Ia memilih mengenakan gaun itu bukan karena pasrah, tapi karena ia tahu, hari ini adalah ujian terakhir, dan ia ingin melihat segalanya dengan mata kepala sendiri. Gedung pernikahan itu besar, terletak di pusat kota, berlantai 2 dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal. Parkiran dipenuhi mobil-mobil mewah tamu undangan. Di dalam, dekorasi bernuansa putih keemasan menghiasi setiap sudut. Puspa turun dari mobil dan langsung disambut oleh wedding organizer, makeup artis, dan keluarga besar Bayu. Puspa, sini. Duduk dulu, mau dirapihin jilbabnya, kata seorang wanita muda sambil menarik tangannya agak kasar. Puspa menurut. Di dalam ruang rias, ia duduk berhadapan dengan cermin besar. Di belakangnya,
Tantenya Bayu sibuk menata perhiasan dan aksesori. Jangan salah gerak ya nanti. Kamu harus senyum terus. Ingat, kamu hari ini jadi wajah keluarga Bayu. Puspa hanya menatap cermin. Wajahnya tampak seperti wajah orang asing. Terlalu banyak bedak, terlalu pucat, terlalu jauh dari dirinya sendiri. Tapi ia diam. Acara dimulai pukul 11. Para tamu mulai berdatangan. Musik orkestra mengalun lembut. Pembawa acara menyambut dengan suara merdu. Di tengah aula utama, pelaminan megah berdiri dengan karpet merah panjang menuju altar. Bayu sudah duduk di kursi pelaminan, mengenakan jas putih dan senyum tipis. Tapi ada kegugupan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Puspa berjalan pelan, didampingi oleh dua wanita dari pihak keluarga Bayu. Senyum dipaksakan mengembang di wajahnya. Di sisi lain ruangan, tatapan-tatapan tajam mulai berdatangan dari tamu yang tak mengenalnya. Itu Puspa. Yang mana? Itu yang jalan pelan itu, yang putih-putih. Oh, kurus, ya. Nggak kelihatan kayak calon istri orang berada. Katanya kerjaannya biasa aja. Tapi kok bisa nikah di gedung mewah kayak gini ya? Puspa mendengar setiap kata, setiap suara. Tapi ia tetap melangkah. Sesampainya di pelaminan, ia duduk di samping Bayu. Suasana menjadi lebih formal. Tamu mulai berbaris untuk sesi salam-salaman dan foto. Tapi saat sesi ramah tamah mulai santai, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya terjadi. Seorang wanita tua, berpakaian batik kuning terang dan mengenakan selendang merah, berdiri dari kursi VIP. Ia adalah Bu Rini. Ia memegang sebuah ember kecil berisi air yang dari jauh tampak keruh dan berbau. Tanpa aba-aba, Bu Rini melangkah ke arah pelaminan. Suara riuh rendah mulai terdengar. Para tamu bingung. Wedding organizer mencoba mendekat. Namun Bu Rini dengan cepat naik ke pelaminan, berdiri di depan Puspa. Dan dalam satu gerakan cepat, air comberan dari ember itu disiramkan ke tubuh Puspa. Cipratan air mengenai wajah, jilbab, kebaya, dan lantai pelaminan. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Semua orang terkejut. Tamu undangan menjerit kecil. Beberapa berdiri. Beberapa mematung. Seorang fotografer menjatuhkan kameranya karena kaget. Puspa terdiam. Tak bergerak. Rambut di bawah jilbabnya terasa basah. Gaun pengantin putihnya berubah warna menjadi abu kotor. Riasannya luntur perlahan. Tapi wajahnya tetap tenang. Sementara itu, Bu Rini berdiri dengan napas memburu. Ini pelajaran untukmu, Puspa. Jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu tidak pantas jadi bagian keluarga ini. Saya nggak mau Bayu menikahi perempuan dari keluarga miskin, nggak jelas asal-usulnya. Suasana hening. Semua orang menatap. Bayu, yang duduk di sebelah Puspa, tidak bergerak. Ia hanya membeku. Bibirnya terbuka sedikit. Namun tidak ada suara. Matanya menatap Puspa dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Tidak ada yang membela. Puspa perlahan berdiri dari kursinya. Gaunnya meneteskan air kotor. Wajahnya basah dan lelah. Tapi matanya tetap tajam. Ia menatap Bu Rini lurus-lurus. Tidak berkata sepatah kata pun. Hanya tatapan dingin yang menembus tulang. Lalu ia turun dari pelaminan, melangkah perlahan di tengah kerumunan yang terbuka jalan untuknya. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Begitu Puspa menghilang di balik pintu belakang aula, ruangan berubah kacau. Beberapa tamu mulai bertanya, beberapa berdiri dan beranjak keluar. MC kebingungan. Keluarga Bayu panik. Dan disitulah, titik balik dimulai. Aula besar yang semula ramai kini berubah menjadi ruang penuh kebingungan dan ketegangan. Gaun putih yang kotor, genangan air comberan di atas karpet mewah, dan bau menyengat yang memenuhi ruangan itu menjadi saksi bisu betapa dalam luka yang baru saja disayat oleh keluarga yang seharusnya menjadi pelindung. Beberapa tamu berdiri canggung, ada yang menutupi hidung, ada yang saling bertanya dengan wajah bingung. Sebagian wanita berbisik sambil menatap ke arah Bayu dan ibunya yang masih berdiri di pelaminan dengan wajah keras dan tidak menyesal. Kamera live streaming yang sebelumnya diarahkan ke pelaminan langsung dimatikan oleh operator dengan terburu-buru. Suasana berubah tegang. Seperti ada sesuatu besar yang akan terjadi. Dan memang benar, detik-detik berikutnya akan mengubah segalanya.
Bayu belum bergerak dari kursinya. Wajahnya pucat, dan ia hanya bisa menatap lantai tanpa keberanian menatap satupun tamu. Puspa sudah keluar dari aula sejak beberapa menit lalu, dan tak satupun dari keluarga Bayu mengejarnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan pintu utama gedung. Dari dalam, keluar seorang pria parubaya dengan setelan jas biru gelap dan langkah tegap. Di belakangnya, dua wanita berpakaian kantor rapi ikut turun dan mengikuti langkahnya. Para staf gedung menyambut mereka dengan membungkuk cepat. Pria itu adalah Pak Wicaksono, CEO Gria Pusaka Abadi, perusahaan properti raksasa yang dikenal luas di kota ini. Beberapa tamu langsung mengenali sosok tersebut. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Itu kan Pak Wicak? Bos besar Gria Pusaka. Ya Allah, kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan, dia kenal Puspa. Pak Wicak melangkah masuk ke dalam aula tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya langsung menyapu ruangan, kemudian tertuju pada panggung pelaminan yang mulai sepi. Ia melihat genangan air comberan di tengah aula. Alisnya mengerut, wajahnya mengeras. Ia berjalan langsung ke tengah aula, lalu berdiri menghadap para tamu yang kini mulai hening. Dengan suara lantang, tegas, dan penuh wibawa, ia berkata, "Mohon maaf. Saya berdiri di sini bukan untuk merusak acara, tapi karena saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan yang baru saja terjadi." Semua mata kini menatapnya. Burini menatap bingung. Bayu berdiri pelan, mencoba memahami apa yang terjadi. Para tamu duduk kembali, menahan napas. Saya hadir hari ini karena saya mendapat kabar bahwa seseorang yang sangat berarti bagi saya, dan bagi perusahaan besar kami, telah dipermalukan dengan keji oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Salah satu sepupu Bayu berbisik adiknya. Apa maksudnya? Pak Wicak melanjutkan. Saudara-saudara, izinkan saya memperkenalkan siapa sebenarnya wanita yang baru saja kalian hinakan. Wanita yang kalian tuding tak pantas. Wanita yang kalian siram air kotor seperti tak berharga. Beberapa tamu mulai menegakkan badan. Ketegangan meningkat. Namanya adalah Puspa Ayu Wulandari. Ia bukan hanya sekadar staf administrasi biasa. Ia adalah putri tunggal dari mendiang Bapak Raditya Wulandana, pendiri dan pemilik Gria Pusaka Abadi. Perusahaan yang selama ini membangun lebih dari separuh perumahan di kota ini. Ia adalah pewaris sah, pemegang saham terbesar, dan calon direktur utama yang kami hormati. Ruangan langsung meledak dalam bisik-bisik yang hampir seperti teriakan tertahan. Beberapa tamu menutup mulut, yang lain saling menatap syok. Wajah-wajah keluarga Bayu berubah pucat seperti kain kafan. Burini tampak goyah. Ia mundur satu langkah, lalu kembali menatap Pak Wicak. Itu tidak mungkin. Pak Wicak menatap langsung ke arah wanita itu. Ibu Rini, saya tahu Anda. Anda pernah menghadiri salah satu proyek peresmian kami 2 tahun lalu. Saat itu Anda membanggakan putra Anda sebagai manajer properti di cabang barat. Bayu menunduk. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Dan Anda bahkan tidak tahu bahwa wanita yang baru saja Anda siram air comberan itu adalah pemilik tempat kerja anak Anda. Pemilik gedung ini. Pemilik proyek-proyek yang selama ini Anda banggakan. Seseorang dari tamu undangan langsung berdiri. Astaga. Jadi benar? Puspa itu? Dia pewaris Gria Pusaka. Seorang ibu-ibu lainnya berkata, "Ya Allah, saya dulu ikut proyek apartemen mereka. Dia anak pemiliknya? Innalillahi, kita salah semua." Seorang pria tua dari sisi kanan aula mendekat ke Pak Wicak dan berkata lirih, "Pak, maaf, kami tidak tahu. Kami kira dia hanya pegawai biasa." Astagfirullah. Pak Wicak menghela napas panjang, lalu menatap seluruh tamu. Kami menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan buruk yang diterima oleh Nona Puspa hari ini. Kami tidak bisa tinggal diam. Seluruh proyek yang terkait dengan keluarga Bayu, termasuk kerja sama pribadi dengan posisi yang dipegang Bayu, akan kami evaluasi ulang. Ini bukan karena dendam, tapi karena etika dan harga diri seorang manusia telah diinjak dengan sangat keji. Burini akhirnya terduduk di karpet. Bibirnya bergetar. Ia menangis, tetapi tidak ada yang memeluknya. Semua orang menatap dengan penuh kecewa. Bahkan para saudara dan tetangga yang sejak tadi ikut tertawa saat Puspa disiram air comberan, kini hanya bisa terdiam ketakutan. Bayu turun dari pelaminan.
Ia mencoba keluar aula lewat pintu samping, tapi seorang staf keamanan menghampiri dan memintanya menunggu karena pihak manajemen gedung ingin berbicara. Wajahnya pucat, bibirnya kaku. Beberapa menit kemudian, pintu belakang aula terbuka, dan Puspa masuk kembali. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan setelan panjang abu-abu lembut dan jilbab gelap. Wajahnya bersih, tidak ada riasan, tidak ada perhiasan, tapi auranya dingin dan sangat berwibawa. Seluruh ruangan seakan membeku saat ia melangkah masuk. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru. Tapi setiap langkah membuat jantung semua orang berdetak lebih keras. Ia menatap semua orang satu persatu. Dan ketika ia berdiri di tengah aula, ia hanya berkata dengan suara datar namun sangat jelas. Terima kasih atas semua perlakuan kalian hari ini. Aku belajar banyak. Terutama, siapa yang benar-benar menghargai seseorang karena jiwanya, bukan karena bajunya. Ia menoleh ke arah Bayu, yang masih berdiri di sudut aula, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Dan kamu, Bayu, kamu tidak berdiri saat aku direndahkan. Kamu hanya diam. Karena itu aku paham, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kamu hanya menyukaiku, selama aku bisa ditundukkan. Bayu terdiam. Matanya merah, tapi tidak ada air mata. Puspa menoleh ke arah semua tamu. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Tapi aku juga tidak akan memaafkan. Bukan karena aku pendendam. Tapi karena aku belajar bahwa tidak semua kesalahan pantas diberi tempat untuk kembali. Dan dengan itu, ia berjalan keluar aula. Tanpa menoleh ke belakang. Tanpa ragu. Ia tinggalkan segalanya di belakang. Karena ia tahu, harga dirinya telah kembali utuh. Dan hari itu, seluruh tamu hanya bisa bersimpuh dalam diam. Dalam malu. Dalam penyesalan yang terlalu lambat. Udara sore terasa lembab dan berat. Langit menggelap seolah ikut berkabung atas apa yang telah terjadi di dalam aula pernikahan siang itu. Di sudut luar gedung, di bawah pohon trembesi yang rimbun, Puspa berdiri seorang diri. Angin meniup pelan jilbabnya yang kini diganti dengan warna abu kelam. Wajahnya tanpa ekspresi. Dingin. Tapi di balik matanya, badai emosional belum sepenuhnya reda. Sepanjang perjalanan keluar aula tadi, langkahnya diiringi oleh tatapan kosong dari ratusan pasang mata. Tak ada satupun tangan yang berani menyentuh, tak satupun mulut yang bisa mengucap kata maaf. Semua membeku. Semua tenggelam dalam rasa malu yang menyesakkan dada. Puspa membuka ponsel, dan puluhan pesan langsung masuk. Dari manajer kantor pusat, dari komisaris, dari staf-staf cabang yang semuanya tak menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka kenal sebagai Mbak Puspa bagian administrasi, adalah pemilik nama paling berpengaruh di belakang struktur organisasi perusahaan raksasa tempat mereka bekerja. Pesan dari Pak Wicak juga masuk. Kami semua bangga padamu. Tapi yang lebih penting dari itu, kamu telah menyelamatkan harga dirimu sendiri dengan cara yang paling bermartabat. Kami siap di belakangmu kapanpun kamu butuh. Namun, satupun pesan dari Bayu tidak ada. Tidak ada kabar. Tidak ada suara. Seolah lelaki itu menghilang di telan tanah, seperti harga dirinya yang kini telah habis di mata Puspa. Tak lama kemudian, suara langkah-langkah tergesa terdengar dari arah belakang. Seseorang berlari kecil melewati taman, napasnya memburu. Seorang wanita yang masih mengenakan batik pesta kuning cerah datang dengan wajah penuh panik dan air mata. Bu Rini. Di belakangnya, menyusul Pak Sumarno dan Bayu. Mereka berjalan cepat, lalu berhenti sekitar 5 meter dari tempat Puspa berdiri. Tak ada suara selain deru angin dan dengus napas berat dari ketiganya. Lalu perlahan, Bu Rini berlutut. Tubuhnya gemetar, lututnya menyentuh tanah, dan ia menyatukan tangan di depan dada. Puspa. Nak, maafkan ibu. Ibu salah besar. Puspa tetap berdiri. Tak bergeming. Pandangannya datar, menatap wanita yang sebelumnya menyiramnya dengan air comberan, kini berlutut dengan air mata mengalir tak terkendali di wajah yang penuh bedak luntur. Ibu mohon, ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Puspa mengerutkan alisnya pelan. Ia melangkah mendekat, satu langkah. Matanya menatap tajam ke dalam mata Bu Rini. Jadi kalau saya bukan siapa-siapa, penghinaan itu pantas. Bu Rini terdiam. Ia menangis keras,
menunduk hingga jidatnya menyentuh tanah. Tidak, tidak pantas. Siapapun kamu, tidak pantas diperlakukan begitu. Lalu kenapa ibu melakukannya? Tangisan semakin pecah. Pak Sumarno ikut menunduk. Bayu hanya berdiri kaku seperti orang linglung. Matanya merah, tapi tidak ada keberanian untuk mendekat. Ibu salah. Ibu buta. Ibu dibutakan oleh gengsi dan harga diri semu. Suasana menjadi hening. Suara mobil dari jalan besar terdengar samar. Langit mulai menggelap, mengisyaratkan hujan akan turun kapan saja. Puspa menarik napas dalam. Ibu menyiram saya di depan ratusan orang. Menginjak harga diri saya seperti saya tidak punya jiwa. Ibu tidak tahu siapa saya. Tapi lebih parah lagi, ibu tidak peduli siapa saya. Ia menoleh ke arah Bayu, yang masih membeku. Kamu, katanya pelan, bahkan tidak berdiri. Bayu akhirnya membuka mulut. Aku takut. Aku bingung, Puspa. Semuanya terjadi begitu cepat. Kamu tahu aku dihina, tapi kamu diam. Bayu menunduk. Aku manusia biasa. Dan aku juga. Tapi aku perempuan yang ingin dihargai. Bukan dipuja. Bukan dikagumi. Cuma dihargai. Langit bergemuruh. Rintik hujan mulai jatuh perlahan. Burini masih bersimpuh di tanah. Tubuhnya mulai basah oleh gerimis. Tapi ia tidak bergerak. Ia menangis, terisak, menciumi ujung kerudung Puspa. Maafkan ibu. Ibu mohon. Ibu siap malu. Ibu siap minta maaf ke seluruh kota. Puspa menutup matanya sejenak. Lalu membuka dan berkata, maaf bukan tentang kata, tapi perubahan. Jangan minta saya menerima kalian kembali hanya karena saya kaya. Kalian menolak saya saat saya kalian kira miskin. Dan saya tidak ingin dihormati karena perusahaan di belakang saya. Tapi karena saya manusia. Ia berbalik. Langkahnya ringan. Gerimis semakin deras. Baru 2 langkah ia berjalan, terdengar suara teriakan dari belakang. Puspa, tunggu. Bayu akhirnya berlari. Ia berdiri di depannya, menggenggam tangannya yang dingin karena hujan. Maafkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan. Bukan sebagai tunangan, tapi sebagai orang yang mencintaimu. Puspa menatap tangannya yang digenggam, lalu menariknya perlahan. Kalau kamu benar mencintaiku, kamu akan berdiri waktu aku dijatuhkan. Tapi kamu hanya berdiri setelah aku diangkat oleh orang lain. Bayu tak bisa menjawab. Mulutnya gemetar. Aku tidak butuh cinta yang hanya muncul setelah aku diakui. Aku butuh cinta yang bertahan bahkan ketika aku tampak tak berharga di mata orang lain. Dan Puspa pun berjalan pergi. Di bawah hujan. Di antara langkah-langkah yang semakin mantap. Dan di belakangnya, 3 sosok itu bersimpuh. Tak bisa berbuat apa-apa selain menyesal. Karena mereka baru tahu, harga diri seorang perempuan bukan terletak pada maharnya, silsilahnya, atau pakaiannya. Tapi pada keberaniannya untuk berdiri, saat semua orang menjatuhkannya. Langkah-langkah kaki itu terdengar mantap menyusuri koridor panjang lantai eksekutif Gria Pusaka Abadi. Setiap derap sepatu heels berhak pendek yang dikenakan Puspa siang itu terdengar mantap, penuh arah dan tujuan. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan siapa dirinya, hari itu ia datang sebagai dirinya sendiri. Bukan lagi pegawai admin biasa. Bukan lagi wanita yang diremehkan. Tapi sebagai pemilik nama yang selama ini hanya tertera di struktur saham tanpa wajah di depan publik. Setelan blazer abu tua membingkai tubuhnya dengan tegas, dan jilbab satin hitam membuat wajahnya terlihat lebih dewasa dan tak tergoyahkan. Staf dan manajer yang dulu tidak mengenalnya secara pribadi kini berdiri dari kursi masing-masing ketika ia lewat, membungkuk pelan. Beberapa bahkan melongo, tak percaya bahwa wanita pendiam yang sering makan di pantry belakang kantor kini menjadi figur sentral perusahaan. Di ruang rapat utama, Pak Wicak dan para direksi sudah menunggu. Ketika Puspa masuk, semua berdiri dan menyambutnya dengan penuh penghormatan. Selamat datang kembali, Nona Puspa, ucap Pak Wicak sambil tersenyum tulus. Puspa membalas dengan anggukan ringan. Terima kasih, Pak. Hari ini, saya ingin resmi mengambil posisi saya. Tapi saya tidak datang untuk membalas siapapun. Saya datang untuk memperbaiki arah. Semua direktur mengangguk,
dan rapat pun dimulai. Selama 3 minggu setelah kejadian di resepsi, nama Puspa menjadi buah bibir di berbagai media sosial, koran lokal, bahkan media bisnis nasional. Cuplikan video dirinya yang disiram air comberan viral di TikTok dan Instagram. Tapi lebih viral lagi adalah detik-detik saat CEO perusahaan properti raksasa mengumumkan identitas Puspa secara terbuka. Publik bersimpati. Banyak yang memuji ketenangan dan martabat yang ditunjukkan Puspa. Banyak pula yang mengecam keluarga Bayu habis-habisan. Toko bunga di kantor pusat Gria Pusaka tidak berhenti menerima karangan bunga ucapan dukungan. Untuk wanita sekuat Puspa. Untuk Puspa, simbol harga diri. Untuk CEO masa depan yang penuh wibawa. Bahkan seorang desainer ternama mengirimkan undangan khusus kepada Puspa untuk mengenakan karya kuturnya di peluncuran koleksi terbaru. Namun semua itu tidak membuat Puspa sombong. Ia tetap menjadi dirinya, tenang, logis, dan rendah hati. Di sisi lain kota, di rumah keluarga Bayu, suasana sangat berbeda. Rumah besar yang dulu sering dipenuhi canda dan kegiatan keluarga kini sunyi dan terasa dingin. Sejak hari resepsi yang gagal itu, bisnis keluarga Bayu, terutama kontrak-kontrak kecil mereka yang melibatkan jaringan Gria Pusaka, mulai dicabut. Banyak proyek mereka dibatalkan sepihak oleh para rekanan yang tak ingin namanya ikut tercoreng. Beberapa kolega bisnis enggan menghadiri undangan mereka. Tetangga mulai menjaga jarak. Bahkan ibu-ibu pengajian yang dulu suka memuji Bu Rini kini enggan duduk satu saf dengannya. Bu Rini tak keluar rumah selama seminggu penuh. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, hanya keluar sesekali untuk makan dan sholat. Tangis menjadi makanan sehari-hari. Hidungnya merah, matanya sembab. Setiap malam ia hanya bisa duduk menatap bingkai foto keluarga di meja sudut ruang tamu. Kenapa saya sebodoh itu? Lirihnya sambil mengusap mata. Pak Sumarno lebih tenang, tapi tetap terpukul. Ia tahu, banyak yang harus ia perbaiki, terutama pada putranya sendiri. Sementara itu, Bayu kehilangan arah. Bayu tidak lagi masuk kantor sejak kejadian itu. Ia hanya duduk di depan laptop, menatap kosong halaman LinkedIn dan inbox emailnya yang kosong. Ia kehilangan status, kehilangan pekerjaan, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan Puspa. Ia mencoba menghubungi Puspa, melalui telepon, pesan, email, bahkan menulis surat. Semuanya tidak direspons. Puspa tidak membalas satupun. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia tidak ingin menjelaskan sesuatu yang sudah terlalu jelas. Sampai pada suatu pagi, pintu kantor pusat kembali diketuk. Kali ini, resepsionis memanggil lewat interkom. "Maaf, Bu Puspa. Ada yang ingin bertemu di lobi." Mengaku sebagai keluarga Bayu. Puspa sedang meninjau dokumen proyek saat itu. Ia diam sejenak, menatap tumpukan berkas, lalu menoleh ke arah asisten pribadi barunya, Rina. "Sampaikan pada mereka, saya tidak bisa bertemu. Saya sedang dalam jadwal ketat." Rina mengangguk dan pergi. Namun 1 jam kemudian, saat Puspa hendak turun untuk makan siang ke kantin bawah, ia mendapati sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di depan lift. Di tengah lobi marmer yang luas dan bersih itu, terlihat 3 sosok yang duduk bersimpuh. Bu Rini, Pak Sumarno, dan Bayu. Mereka duduk di bawah, tanpa alas, di depan meja resepsionis. Raut wajah mereka lelah, basah keringat. Wajah-wajah yang dulu angkuh kini berubah menjadi wajah pengemis pengampunan. Para staf kantor yang lewat hanya bisa menatap tanpa komentar. Tak ada yang berani tertawa. Tak ada yang tega juga. Ketika Puspa melangkah mendekat, mereka langsung mendongak. Bayu mencoba berdiri. "Puspa, aku mohon, beri aku kesempatan bicara." Puspa berdiri beberapa meter dari mereka. Ia tidak bicara, hanya memandangi. Bu Rini merangkak mendekat, lalu memegang ujung celana panjang Puspa. "Puspa, nak, kami mohon, beri kami kesempatan menebus semua ini." Puspa menghela napas, menunduk sedikit. "Saya bukan Tuhan yang bisa memberi pengampunan. Ibu sadar, ibu salah. Ibu siap dihukum. Tapi tolong, jangan putuskan hubungan kami sepenuhnya." Puspa menatap Bayu lama. Mata mereka bertemu. "Bayu," ucapnya pelan tapi sangat jelas, "apa yang kamu lakukan hari ini, bukan cinta. Itu penyesalan. Dan penyesalan, datang setelah semuanya terlambat."
Bayu menggigit bibirnya. Aku ingin memperbaiki semua. Kamu tidak berdiri ketika aku dipermalukan. Tapi kamu berdiri sekarang, di saat semua orang sudah tahu siapa aku. Itu bukan keberanian. Itu reaksi. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara lift yang naik turun, dan deru AC kantor. Puspa lalu melangkah maju, satu langkah lebih dekat. Saya akan maafkan, tapi saya tidak akan kembali. Tidak ke hubungan itu. Tidak ke keluarga itu. Air mata Burini kembali jatuh. Pak Sumarno hanya menunduk dalam-dalam. Bayu jatuh terduduk. Mulai hari ini, saya akan menjalani hidup saya sebagai saya. Tanpa takut. Tanpa menunggu pengakuan dari siapapun. Kalian sudah menghapus tempat kalian di hidup saya. Sekarang saya menata tempat baru, yang tidak butuh nama kalian di dalamnya. Dan dengan itu, ia berbalik. Langkahnya tenang. Tapi kali ini, seluruh ruangan tahu, langkah itu adalah langkah seorang perempuan yang tidak hanya berhasil bangkit, tapi juga berhasil melepaskan. Dan dari belakang, ketiga orang itu hanya bisa memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Dengan mata yang sembab dan hati yang terlambat menyadari, siapa sebenarnya yang mereka injak selama ini. Pagi itu, cahaya matahari menyusup pelan melalui jendela besar ruang kerja utama lantai 32 gedung Gria Pusaka Abadi. Dinding kacanya menghadap langsung ke pusat kota yang sibuk, seakan memberi pesan bahwa dari tempat itu, keputusan-keputusan besar akan memengaruhi laju pembangunan kota yang terus bertumbuh. Puspa duduk di balik meja kerja panjang berwarna walnut gelap, mengenakan setelan biru navy dan jilbab hitam polos yang dililit rapi. Tak ada hiasan berlebihan di tubuhnya. Tidak ada perhiasan mencolok. Tapi sorot mata dan raut wajahnya cukup untuk menggetarkan ruang rapat jika ia hanya mengangkat alis. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian di hari resepsi itu. 2 bulan sejak ia memutus hubungan dengan masa lalu. Dan dalam 2 bulan itu pula, ia perlahan menata ulang seluruh sistem perusahaan, mulai dari rantai manajemen hingga budaya kerja di lapangan. Ia tidak hanya mengambil alih posisi, ia mengambil alih arah. Banyak orang menyebutnya CEO termuda dan paling tegas dalam sejarah industri properti di kota itu. Tapi bagi Puspa, semua itu bukan soal gelar atau popularitas. Ini soal harga diri, dan membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa perlu bersandar pada nama siapapun. Puspa menandatangani beberapa berkas proyek sebelum melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 9, dan rapat internal bersama tim inovasi akan segera dimulai. Ia menekan tombol interkom. Rina, tolong kirimkan semua data konsep digitalisasi perumahan yang akan kita evaluasi hari ini. Siap, Bu, jawab suara di seberang. Puspa berdiri dan mengambil secangkir teh dari credenza di sisi ruangan. Di sela aktivitas padat itu, satu nama sesekali mampir ke benaknya. Bayu. Bukan karena ia rindu, tapi karena ia tak habis pikir. Bagaimana seseorang yang mengaku mencintainya bisa begitu diam dan mati langkah saat ia dipermalukan? Tapi bayangan itu tak lama menguasai pikirannya. Kini hidupnya penuh dengan pergerakan, perubahan, dan tantangan baru. Rapat berjalan dengan lancar. Beberapa pemuda baru dari divisi inovasi membawa ide-ide segar. Salah satu dari mereka mencuri perhatian Puspa. Bukan karena parasnya, tapi karena caranya berbicara. Tenang, terstruktur, dan penuh empati. Namanya Reno Ramadan, kepala divisi IT dan arsitektur digital yang baru bergabung 2 minggu lalu setelah direkrut dari luar negeri. Setelah presentasi selesai dan peserta rapat bubar satu persatu, Reno menghampiri Puspa. Bu Puspa, boleh saya bicara sebentar? Puspa menutup laptopnya. Silakan. Reno duduk dengan sopan, tak langsung menatap tajam, tapi cukup percaya diri. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi selama 2 minggu saya di sini, saya belajar banyak dari gaya kerja Ibu. Dan saya ingin berterima kasih, karena perusahaan ini memberi ruang bagi orang baru untuk tumbuh. Puspa tersenyum tipis. Saya tidak percaya pada senioritas. Saya percaya pada nilai. Reno mengangguk pelan. Itu sebabnya saya menghormati Ibu, bahkan sebelum saya bertemu langsung. Puspa sedikit mengernyit. Sebelum bertemu? Reno tersenyum. Saya tahu soal kejadian itu. Semua orang tahu. Tapi saya melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dan apa itu? Ketegaran Ibu,
ketika orang lain menjatuhkan. Saya rasa, perempuan sekuat ibu seharusnya tidak berjalan sendirian. Puspa terdiam sejenak. Kalimat itu seperti udara hangat yang menyusup ke sela-sela dinginnya tembok pertahanan yang selama ini ia bangun. Tapi ia tidak ingin memberi celah terlalu cepat. Kita semua berjalan sendirian, Pak Reno. Dunia ini tidak selalu memberi kita pilihan untuk berjalan berdua. Reno tidak tersinggung. Ia justru tersenyum. Kalau begitu, izinkan saya berdiri di belakang ibu. Tidak untuk menuntun, hanya untuk memastikan ibu tidak jatuh. Ucapan itu membuat Puspa mengalihkan pandangan ke jendela. Matanya menerawang, lalu ia menatap kembali Reno. Pria itu duduk dengan tenang, tidak menunjukkan hasrat mendekati secara pribadi. Hanya sebuah bentuk penghargaan yang tulus. Pertemuan itu berakhir tanpa janji apa-apa. Tapi sesuatu dalam hati Puspa mulai bergerak. Di rumah Bu Siti, suasana pun berubah. Sejak Puspa mengangkatnya sebagai penasihat sosial perusahaan dan kepala yayasan amal milik Gria Pusaka, wanita tua itu lebih sibuk dari biasanya. Tapi tetap setia menyiapkan teh hangat setiap kali Puspa pulang. Malam itu, di beranda rumah, Puspa duduk di kursi rotan sambil menyeruput teh dan memandang langit. "Bi," katanya pelan, "kalau waktu bisa diulang, aku ingin tetap tinggal di sini. Menjadi Puspa yang sederhana, yang nggak dikenal siapa-siapa." Bu Siti tersenyum bijak. "Tapi kalau kamu tetap jadi Puspa yang sembunyi, kamu nggak akan tahu siapa yang benar-benar mencintai kamu. Dan ternyata, nggak ada yang benar-benar mencintaiku waktu aku dianggap tak punya apa-apa. Tapi itu justru yang menyelamatkan kamu dari bahagia yang palsu." Puspa mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada satu bagian yang masih luka. Tapi luka itu kini tidak lagi bernanah. Ia mulai sembuh. Ia mulai mengering. Ia tidak menutup kemungkinan akan terbuka lagi. Namun tidak akan menjadi lubang tempat orang lain masuk untuk menyakitinya lagi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reno muncul. "Besok kita survei ke lokasi proyek perumahan digital pertama, Bu. Saya sudah siapkan semuanya. Kalau Ibu berkenan, saya yang antar langsung." Puspa hanya membalas singkat. "Baik, saya ikut." Dan untuk pertama kalinya setelah semua luka itu, senyum Puspa muncul dari hati. Bukan karena cinta, bukan karena seseorang menyatakan kagum, tapi karena ia tahu, langkahnya kali ini bukan untuk membuktikan pada siapapun. Langkahnya kini, untuk dirinya sendiri. Mentari pagi menyinari kaca-kaca tinggi gedung Gria Pusaka abadi. Pantulan cahaya keemasan membentuk bayangan tegas di dalam ruang kerja utama yang kini tidak lagi asing bagi semua orang. Ruang CEO perempuan termuda dan paling tangguh di kota ini, Puspa Ayu Wulandari. Sudah genap 3 bulan sejak semua luka itu terbuka dan sembuh dengan caranya sendiri. 3 bulan sejak Puspa berdiri bukan lagi sebagai perempuan yang dipermalukan di atas pelaminan, tapi sebagai simbol kekuatan dan martabat. Pagi itu, Puspa mengenakan setelan putih gading dan jilbab warna senada. Elegan, bersih, dan tenang. Ia duduk di kursinya yang menghadap langsung ke kota yang sibuk. Sambil menyentuh layar tablet digital tempat ia membaca laporan kemajuan proyek perumahan digital yang ia rintis bersama Reno dan tim inovasi muda. Hari itu istimewa. Proyek perumahan digital ramah lingkungan pertamanya akan diresmikan oleh wali kota dan beberapa tokoh nasional. Media besar sudah menunggu sejak pagi, dan siaran langsung akan dilakukan secara serentak di televisi dan platform daring. Di luar gedung, di halaman peresmian, baliho raksasa bertuliskan, "Perumahan Cerdas Citra Pusaka dipimpin oleh CEO muda, Puspa Ayu Wulandari." Beberapa mobil mewah sudah berjejer, tamu-tamu penting berdatangan, dan acara segera dimulai. Namun, jauh di lubuk hati Puspa, pagi itu juga membawa gema dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. "Aku akan hadir hari ini, bukan sebagai orang yang mengemis kesempatan, tapi sebagai seseorang yang ingin meminta maaf sekali lagi. Bayu." Puspa menatap layar ponsel cukup lama sebelum mengunci kembali layar dan meletakkannya perlahan di meja. Tak ada getaran di dadanya. Tak ada amarah. Tak ada benci. Yang ada hanya keheningan dan pengertian bahwa ia sudah berada terlalu jauh dari masa lalu yang penuh luka itu. Acara peresmian dimulai pukul 10 tepat. Puspa berdiri di atas podium, mengenakan blazer putih dan celana panjang formal yang membuatnya terlihat anggun namun tegas.
Suara tepuk tangan menggema ketika MC menyebut namanya. Dalam pidatonya, Puspa tidak membahas tentang teknologi, tentang laba, atau tentang bisnis. Ia hanya berbicara tentang kehidupan. 3 bulan lalu saya berdiri sebagai perempuan yang dianggap tidak pantas. Saya ditertawakan, dihina, dan dipermalukan. Tapi hari ini saya berdiri bukan untuk membalas, melainkan untuk menjadi bukti bahwa luka bisa menjadi kekuatan jika kita memilih untuk tidak hancur. Seluruh hadirin terdiam. Beberapa menunduk. Beberapa wanita menghapus air mata. Saya tidak mendirikan perumahan ini untuk mengejar keuntungan. Saya mendirikannya karena saya tahu bagaimana rasanya tidak punya tempat untuk kembali. Tempat ini adalah simbol bahwa siapapun pantas mendapatkan tempat, asal mereka berani memperjuangkan dirinya sendiri. Tepuk tangan membahana, lebih hangat dari sebelumnya. Di barisan tamu undangan, sosok Bayu terlihat duduk di baris paling belakang. Wajahnya tak seceria dulu. Ia lebih kurus, lebih tenang, lebih banyak diam. Di sampingnya, duduk Pak Sumarno dan Bu Rini. Wajah mereka tertunduk. Tidak satu pun dari mereka mencoba mendekat. Mereka tahu, tak ada ruang untuk mereka lagi di dunia Puspa yang sekarang. Setelah pidato selesai, Puspa turun dari panggung. Beberapa awak media meminta wawancara, namun ia hanya melambai ramah dan meminta maaf karena akan menghadiri rapat tertutup dengan tim eksekutif. Sebelum masuk ke dalam gedung, Reno menghampirinya. Puspa. Ia menoleh. Iya. Aku tahu kamu bisa berjalan sendiri. Tapi kalau suatu hari kamu lelah, bolehkah aku berjalan di sisimu? Puspa terdiam sejenak. Lalu tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang hangat dan benar-benar muncul dari dalam. Kalau aku butuh teman seperjalanan, aku akan tahu kemana aku harus berpaling. Reno tidak menuntut lebih. Ia hanya mengangguk dan berjalan di belakang, seperti biasa. Malam itu, langit kota cerah. Di balkon apartemen barunya, Puspa duduk sendiri, menatap lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang. Ia membuka kotak kecil di pangkuannya. Di dalamnya, terdapat foto kecil dirinya memakai kebaya krem, baju yang tak pernah sempat ia kenakan di hari resepsi. Ia tersenyum, lalu mengambil korek api. Ia menyalakan api kecil, dan membakar foto itu perlahan. Api itu menyala, lalu padam. Dan bersama padamnya api itu, semua kenangan tentang luka ikut musnah. Ia melangkah masuk ruangannya, mematikan lampu balkon, dan menutup pintu kaca. Hari baru menantinya esok. Dan kali ini, ia tidak berjalan dalam bayang-bayang orang lain. Ia adalah dirinya sendiri. Puspa Ayu Wulandari. Perempuan yang pernah dihina di depan ratusan orang, tapi memilih berdiri sendiri, dan menjadikan dunia tahu, bahwa kehormatan tidak ditentukan dari status, tapi dari bagaimana kita menjaga harga diri, meski dunia tak lagi berpihak. Selesai.